Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava. Pada kali ini saya akan presentasikan mengenai gamma kamera, spek, dan PET dalam nuklir medis bagian imaging. Materi dalam slide ini saya ambil dari buku Handbook of Medical Imaging dari IAIA. Yang pertama adalah gamma kamera. Gamma kamera merupakan suatu alat yang memanfaatkan cahaya atau sinar gamma yang terpancarkan dari tubuh. Sinar gamma ini kemudian ditangkap oleh suatu detektor, ini namanya PM, menggunakan PM tube, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kemudian diproses dari mulai memproyeksikan menjadi suatu citra hingga sampai mengkomputerisasinya menjadi suatu citra digital. Kalau berfokus ke bagian ini, maka akan ada bagian yang menjadi cukup penting di gamma kamera ini. Yang pertama ada kolimator. Kolimator ini untuk meluruskan, mengambil sinar-sinar yang lurus. Kemudian ada radiation detector, mengonversi dari sinar gamma menjadi suatu sinyal listrik. Kemudian ada komputer sistem untuk meng-create image atau memproyeksikan sinyal listrik tersebut menjadi suatu image gambar dua dimensi. Lalu ada sistem gantry, yang mana ini semua berada dalam gantry tersebut. Nah, di sini kalau dilihat dari gambar pasien di sebelah sini, maka pancaran sinar gamma itu tidak lurus, tapi berpendar kemana-mana. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya kolimator untuk mengambil sinar-sinar yang straightforward, lurus, tegak lurus terhadap detektor. Nah, di sini kalau dilihat, kalau kita menggunakan tanpa kolimator, maka kemudian sinyal yang terbentuk menjadi sinyal yang tidak lurus gitu. Ada titik yang punya peak yang tinggi, ini karena banyak yang ke sana, sedangkan ada beberapa sinyal yang harusnya tidak mendapat sinyal, tapi karena mengambil dari yang miring ini, maka terbaca suatu sinyal listrik. Nah, kemudian diameter dari kolimator yang kecil dan ataupun kolimatornya sangat panjang, ini sangat berefek atau berpengaruh pada resolusi dari kolimator itu sendiri. Semakin kecil dan semakin panjang, maka resolusinya akan semakin tinggi. Tapi noise-nya juga akan semakin besar. Idealnya, kolimator memblok semua radiasi insiden yang tidak lurus. Tapi dalam kenyataannya, pasti ada fraksi yang terpenetrasi atau ada yang hamburan yang terdeteksi. Nah, hamburan dan septal penetration ini akan bergantung pada energi yang digunakan. Semakin tinggi energi yang digunakan dalam dalam injeksi ke dalam pasiennya, maka kemudian hamburannya akan sangat tinggi. Untuk itu, kolimator didesain untuk mengambil hanya beberapa dalam rentang energi tertentu. Di sini ada 3 bagian dalam contoh di buku ini, ada low energy collimator, di mana energi gammanya di bawah 160 keV, kilo electron volt, kemudian ada medium, dan ada high collimator, di atas 250 keV. Goal, kemudian lanjut dari collimator kita ke radiation detector. Radiation detector ini ada 2 komponen penting. Ada scintillator, kristal, dan ada photodetector array. Goals-nya, tujuannya dari radiation detector ini adalah untuk mengestimasi energi dan posisi interaksi dari setiap gamma yang masuk ke dalam detektor, setiap sinar gamma yang keluar dari pasien yang kena dengan detektornya. The position of energy circuit estimate the gamma ray. Nah, ini akan mengestimasi sinar gamma dari voltage value of the photodetector array. Jadi, dari sinar gamma kemudian diubah di scintillator menjadi suatu cahaya, lalu selanjutnya cahayanya kemudian diambil tegangannya untuk dikonversi menjadi suatu citra digital. Kristal scintillator digunakan untuk mengkonversi sinar gamma menjadi visible light, menjadi foton cahaya tampak. Kemudian sinar gamma ini based on multiplier terbentuk dari PMT, dari NaLTI. Kemudian natrium, iodin, tellurium. Terus satu komponen penting dari scintillator kristal adalah performance. Ini sangat bergantung pada ketebalan dari scintillator.
Semakin tipis kristalnya, maka akan semakin sensitif, tapi akan punya resolusi yang kecil. Semakin besar, resolusinya besar, tapi tidak terlalu sensitif. Kemudian intrinsic energy decrease with the energy. Sensitivitas menurun terhadap energi. Untuk 140 keV, ini berarti dalam rentang low energy polymetal, sensitivitasnya sekitar 92% untuk ketebalan sekian. Ini yang banyak digunakan di komersial. Kemudian setelah sinar gamma kemudian dikonversi menjadi foton cahaya tampak, nah di sini kemudian diukur, dikonversi lagi menjadi suatu tegangan menggunakan photodetector array. Nih, untuk menghitung distribusi dari photon array, convert to set value of change proportional number centimeter photon incident on the corresponding element in the array. Akan dikonversi menjadi suatu kalau di sini itu suatu sinyal listrik, begitu yang nilainya berbanding proporsional terhadap banyaknya foton yang masuk ke dalam sentilator, atau yang dihasilkan di sentilator. Gitu. Ini penggunaannya, jadi ada banyak sekali photodetector array. Kemudian nanti diambil beberapa bagian saja. Nah, selanjutnya setelah didapat sinyal, kemudian sinyal ini tentunya masih sinyal yang mentah, perlu di-processing, dan salah satu hal penting itu adalah correction. Sinyal ini perlu dikoreksi. Untuk mendapatkan kapabilitas image yang sesuai klinis, maka kita perlu mengkoreksi uniformity-nya. Tanpa koreksi, maka sinyal tersebut tidak uniform, kemudian ujung V-off-nya tidak straightforward, tidak lurus, seperti itu. Nah, di sini salah satu yang digunakan adalah koreksi energi. Energi correction dibutuhkan karena estimasi energi bergantung pada posisi spasial, dan typical energy correction algoritma yang biasa digunakan itu mengukur energi spektrum sebagai fungsi posisi dari image menggunakan sumber ke sumber terhadap energi yang diketahui. Ini contoh beberapa sampel koreksinya. Kalau dilihat di sini, maka diambil sinyal yang paling 2% paling rendah, yang ini, 2% paling tinggi, kemudian 2% paling rendah, lalu diambil tengah-tengahnya. Seperti itu. Lanjut, penggunaan dari gamma kamera lebih lanjut, yaitu adalah SPEC, Single Photon Emission Computed Tomography. Kalau tadi gamma kamera menentukan dari suatu fungsional tubuh, maka seperti ini dikonversikan menjadi suatu komputer tomografi yang bisa mengambil citra anatomi juga. Spek single photon, maka jelas karena penggunaannya adalah single photon, kita menggunakan suatu imaging yang berbentuk planar. The common implement use the conventional rotation detector detection. Nah, spek secara umum akan mengambil data sebanyak 360 derajat. Kemudian banyaknya detektor akan mempengaruhi waktu akuisisi. Ini misalkan ini tubuh, ini pasien, kepala pasien, kemudian detektornya secara planar, secara perpendikular ya, ortogonal, pokoknya depan dan belakang gitu, saling sejajar, untuk mengambil single photon yang terpancar di kepalanya. Lalu ini akan berputar seiring dengan putaran yang sama. Jadi terus berputar seperti itu. Nah, di sini kita perlu mengadanya suatu detektor untuk mengidentifikasi dan mengoreksi alignment atau pusat center dari emisi foton yang ditangkap oleh spek. As well as a purpose equation for deviation from the expected sinusoidal pattern and resulting sinogram. Nah, ketika diambil data tadi berputar, maka kemudian didapat yang namanya data sinogram. Ini data sinogram. Jadi ini waktu dia 0 derajat, kemudian bawahnya 90 derajat, terus 180 derajat, kemudian
70 derajat, lalu dapat data sinogram seperti ini. Exposition corrupt by various factor. The most significant one of the photon annihilation scatter depth. Nah, yang paling signifikan yang akan mempengaruhi citra adalah atenuasi foton, hamburan, dan juga kedalaman dari kolimator. Perlu adanya software correction untuk mengkompensasi dari efek tersebut. Nah, salah satu yang dibahas di buku ini cukup mendalam adalah koreksi dari atenuasinya. Di dalam spek, interaksi foton dengan photoelectric absorption dan Compton scatter with the patient akan menghasilkan suatu projection yang teratenuasi. Jadi, foton ketika berada dalam tubuh pasien, maka akan ada dua interaksi yang cukup besar. Ada fotoelektrik atau fotolistrik, kemudian ada efek Compton dari foton itu sendiri dengan atom-atom di dalam jaringan tubuh yang akan membuat proyeksinya teratenuasi. Atenuasinya ini tergambarkan dalam suatu persamaan ini. Nah, untuk mengkompensasi atenuasi, kita perlu mengasumsikan pertama atenuasi uniform di dalam suatu objek dan exact information about the body outlined from the emission data. Dan kita punya data emisi dari body tersebut. Kemudian selain itu juga bisa melakukan pengukuran langsung, pengukuran transmisi foton langsung secara langsung. Number of commercial devices have been developed to allow measurement the body using data. Nah, beberapa device yang sudah komersil itu mengembangkan pengukuran atenuasi menggunakan radionukleid atau exercers yang berada di dalam alat tersebut. Jadi walaupun dia menangkap suatu objek, di alat tersebut juga memancarkan radiasi sinar X hanya untuk mengoreksi atau mengkompensasi atenuasi yang terjadi di dalam tubuh pasien. Terakhir adalah positron emission tomography atau PET. Seperti namanya, positron emission tomography, maka ini adalah suatu modalitas pencitraan fungsional tubuh yang memanfaatkan emisi dari positron. Positron emission and annihilation with the emission to photon part the basic of PET formation. Jadi, emisi dari positron dari suatu atom radionukleid yang akan terpendar secara 180 derajat, ini menjadi yang akan dimanfaatkan oleh PET untuk menggambarkan fungsional dari tubuh yang dicitrakan. PET tidak membutuhkan kolimator, namun mengestimasikan linked aspect formation process. Confident distinguishable photon crashing positron emission based on the Nah, ada beberapa PET yang menjadi kekurangan di sini adalah spatial resolution, static quality, dan akurasi secara kuantitatif. Jadi, PET ini adalah memanfaatkan atau mengambil emisi positron di dalam tubuh pasien, kemudian dicitrakan, khususnya adalah bagian fungsional tubuh yang bekerja. Gitu. Di dalam positor, akan ada detektor yang berada back-to-back photon from the individual positron can be detected. Jadi perlu detektor yang benar-benar mengitari tubuh pasien karena dia akan terpendar secara 180 derajat. Nah, lead between corresponding detector can be assumed to interact point of emission. Out of information is usually not available about exactly where along the line of emission occurred. Sinar lurus yang berkoresponding terhadap detektor perlu diasumsikan dia adalah interaksi dari emisi foton di sumber dalam pasiennya. Walaupun informasi ini sebenarnya tidak selalu tersedia di sana. Kemudian, a system detector arrange the different positron around. Nah, sistem detektor ini perlu punya kapabilitas untuk mengestimasi posisi yang berbeda di seluruh around the source permits, di seluruh sumber dari pancaran positron untuk direcord pada semua orientasi angular, semua putaran.
Kalau lihat dari gambar, maka lihat ada titik A dan titik B yang mengambil dua foton. Nah, kemudian ini menjadi informasi yang cukup penting di sana. Angular projection of activity distribution can be estimated from the event record. Nah, proyeksi angularnya dari aktivitas distribusi aktivitas dari positron itu akan diestimasi dari catatan sinyal yang terdetek oleh detektor. Lalu dengan menggunakan projection kita bisa membuat suatu objek 3D menggunakan metode yang digunakan di komputer tomografi. Nah, detektor di PET ini umumnya tetap menggunakan sentilator, yang mana dia menggunakan NA, BGO, dan LSO dengan Higgs stopping power sebesar 511 keV photon, short scintillation time decay, kemudian menghasilkan input sinar yang besar. Ini contohnya ada bismut, kemudian ya bismut ini, kemudian nanti X-ray-nya kalau dilihat seperti ini, sinyal yang terbentuk. Ini ada beberapa karakteristik dari bahan yang digunakan di PET, ada NaL, NaI, TGO, dan LSO. Ya, energy relative output ini cukup besar nih ya, makanya NaL ini banyak yang digunakan. Terus akuisisi data, jadi the basic confidence detector is the pair related photon can be associated together when the system about during the time measurement. Kalau dilihat di sini, detektor ini akan mengambil sinyal tadi secara perpendikular pada titik A dan titik B. Kemudian di titik A dan titik B ini akan dihitung waktu tempuhnya, kemudian berapa besarnya, lalu dialirkan kepada amplifier untuk dibesarkan. Di amplifier kemudian dianalisis pulsanya menjadi sinyal digital. Lalu di sini masuk ke bagian biru, X signal, call energy accepted, logic, pulse. Kemudian di filter mana yang accepted dan mana yang perlu sinyal kotoran yang perlu dibuang dengan interval waktu 2 tahun. Seperti itu. Kemudian setelah itu data diorganize atau data disimpan dalam bentuk matriks sinogram. Hampir semua device ini kemudian diambil data sinogramnya. Kemudian data sinogram ini data sinogram merupakan data Y sebagai sudut dan X sebagai jarak, dan Fourier exponential multiple projection different angle of P with the respect of the patient. Jadi diambil sudut P-nya, misalkan 180 derajat. Nah, distance-nya S-nya ini bisa dihitung di sini. Jadi kalau di titik sini, maka kemungkinan ini yang jauh gitu. Kayak misal, kemungkinan yang dekat, sorry. Jadi ini misalkan seperti itu. Selanjutnya, setelah data itu dikumpulkan jadi suatu data sinogram, lalu di data ini dikoreksi dulu untuk menormalisasi data yang didapat. Karena di sana menggunakan banyak detektor, pasti ada yang nggak semua detektor mungkin saja bisa berfungsi dengan baik, maka ada beberapa yang perlu dinormalisasi. A uniform correction apply the gamma camera image to experiments non-normal experimentally determine correction factor of the apply multi-positive term of LR. Ini data yang dinormalisasi dari yang tadi aja gini, kemudian setelah dinormalisasi menjadi data yang lebih uniform. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gamma kamera, spek, dan PET. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.